I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membawakan tema tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Teman-teman sekalian, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mohon izin memperkenalkan kelompok kami, terutama dari saya sendiri. Saya Akil Al-Hadi sebagai pembawa moderator dan kesimpulan, dan teman saya. Kenalkan, saya Asef Muhammad Kartika sebagai pemateri. Oh, saya Ahmad Ali Kurniawan. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Kezia Pujardiana sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Alia Mutiara Nisa sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Nandita Oktaviani Putri sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Natania Ujuningsi, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Gita Febrianti sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Yudianisha Putri sebagai pemateri. Berikut kita langsung masuk ke pembahasan materi. Biografi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bin Yakub bin Ibrahim bin Azar bin Nahur Suruj bin Ra'u bin Falij, dan terakhir ialah Nuh, lahir pada sekitar tahun 1745 sebelum Masehi di Padan Aram atau Mesopotamia. Beliau merupakan anak ketujuh dari 12 bersaudara. Ibunya wafat pada saat Yusuf berumur 12 tahun. Yusuf wajahnya sangat tampan, lebih tampan dibanding saudara-saudaranya yang lain. Bentuk tubuhnya sangat bagus, terlebih setelah ibunya wafat, Yusuf semakin disayang oleh ayahnya. Selanjutnya ada pertemuan rahasia saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka mengadakan pertemuan rahasia untuk merundingkan nasib mereka dan mengatur strategi untuk menyadarkan ayah mereka, serta menuntut perlakuan yang adil. Salah seorang di antara mereka menyampaikan kekhawatiran bahwa perlakuan ayah terhadap mereka terasa tidak adil dan berat sebelah. Ayah tampaknya lebih memanjakan Yusuf dan adiknya, seperti mencintai serta menyayangi dia lebih daripada mereka, seolah-olah Yusuf dan Bunyamin adalah anak-anak kandung satu-satunya, sedangkan mereka dianggap anak tirinya. Hal ini terasa tidak adil, terutama karena mereka lebih tua dan selalu mendampingi ayah, mengurus segala keperluan. Kondisi yang tidak menyenangkan ini dianggap sebagai dampak utama dari keberadaan Yusuf di tengah-tengah mereka. Yusuf dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk mendapatkan kasih sayang ayah, dan dia menjadi penghalang yang memisahkan mereka dari ayah yang sangat dicintai. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kondisi ini adalah dengan menghilangkan Yusuf dari kehidupan mereka. Rencananya adalah membunuh Yusuf dengan tangan mereka sendiri atau mengasingkannya ke suatu tempat di mana binatang buas dapat memangsanya. Mereka yakin bahwa dengan menghilangkan Yusuf dari pergaulan ayah, mereka akan mendapatkan kembali kasih sayang dan perhatian yang adil dari ayah mereka, dan suasana rumah tangga akan kembali menjadi rukun, tenang, dan damai. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mimpi indah dari Nabi Yusuf. Jadi pada suatu malam, ketika saudara-saudaranya merencanakan perbuatan jahat terhadapnya, Nabi Yusuf sedang tidur nyenyak dan bermimpi indah. Tanpa mengetahui rencana jahat yang sedang dipersiapkan oleh saudara-saudaranya, Yusuf melihat dalam mimpinya 11 bintang, matahari, dan bulan yang turun serta sujud di depannya. Begitu terbangun, ia segera datang kepada ayahnya berbagi cerita tentang mimpinya yang menggembirakan. Wajah penuh kebahagiaan terlihat pada Yakub ayah Yusuf ketika mendengar cerita mimpi Yusuf. Dengan penuh keyakinan, Yakub berkata kepada putranya, "Wahai anakku, mimpi yang kau alami adalah mimpi yang penuh makna dan bukan mimpi yang kosong. Ini adalah pertanda yang membenarkan firasatku tentangmu. Allah telah memberikan kepadamu kemuliaan, ilmu, dan kehidupan yang penuh kenikmatan. Mimpi ini membawa berita gembira dari Allah bahwa masa depanmu akan cerah, penuh kebahagiaan, kebesaran, dan kenikmatan yang berlimpah. Tapi wahai anakku, berhati-hatilah, jangan menceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, yang aku tahu tidak memiliki kasih sayang kepadamu. Mereka bahkan bisa merasa iri terhadapmu karena kedudukan yang aku berikan kepadamu dan adikmu Benyamin." Saya akan menjelaskan tentang Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Pada esok harinya, setelah semalam suntuk merencanakan pemikiran Yusuf, saudara-saudaranya mendatangi Nabi Yakub, ayah mereka,
Yusuf meminta izin membawa Yusuf bermain di luar kota. Rombongan putra Yakub, putra Benjamin, berangkat menuju tempat yang sebenarnya sudah mereka rencanakan sebagai tempat meninggalkan Yusuf. Sampai di lokasi, mereka segera mencuci pakaian Yusuf dan membuangnya ke dalam sumur. Pada petang hari, mereka kembali ke rumah tanpa Yusuf, membawa pulang pakaian Yusuf yang telah disiram darah sebagai rekayasa. Selanjutnya, Nabi Yakub yang sebelumnya sudah merasa cemas dan memiliki perasaan akan Nabi Yusuf, merasa sedih dan marah. Meskipun mengetahui sikap buruk saudara-saudaranya terhadap Yusuf, beliau hanya bisa pasrah kepada takdir ilahi. Dengan penuh kepasrahan, Nabi Yakub menegur saudara-saudaranya karena mengikuti hawa nafsu dan terpengaruhi oleh rencana jahat syaitan. Beliau menegaskan bahwa perbuatan mereka akan memiliki konsekuensi yang berat di kemudian hari. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 11-18. Yusuf dan godaan Zulaiha. Yusuf, seorang pemuda yang memikat dengan kecantikan dan ketampanannya, menghadapi serangkaian cobaan yang kompleks di tengah lingkungan Mesir yang maju. Meskipun bekerja dengan tekun dan dihargai oleh majikannya, Potifar, ketampanan Yusuf menjadi pemicu cobaan yang sangat berat. Zulaiha, istri Potifar, tergoda oleh pesona Yusuf dan berusaha memikatnya. Yusuf, bagaimanapun, tetap teguh dalam menjaga kesuciannya dan menolak godaan tersebut. Zulaiha merasa terhina karena penolakan Yusuf, memutuskan untuk mengadakan jamuan istimewa. Di acara tersebut, wanita-wanita lain terpesona oleh ketampanan Yusuf yang menjadi pusat perhatian. Meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, Yusuf tetap mempertahankan prinsip-prinsipnya dan menolak terlibat dalam kemaksiatan. Wanita-wanita yang tergila-gila oleh keindahannya merencanakan kejahatan terhadap Yusuf dan menyusun rencana jahat. Puncak dari cobaan ini adalah ketika Yusuf dituduh oleh Zulaiha dan akhirnya dipenjara. Meskipun tak bersalah, Yusuf menerima cobaan ini dengan sabar dan keteguhan iman. Kesetiaan Yusuf kepada prinsip-prinsip moral dan agamanya mengilhami banyak orang di sekitarnya, dan kisahnya menjadi bukti keteguhan hati dalam menghadapi godaan dunia. Kisah Nabi Yusuf dalam penjara. Yusuf masuk penjara karena keputusan pengadilan yang tidak adil, namun sikapnya tetap lapang dada, damai, dan tentram. Lebih memilih kegelapan penjara daripada menuruti keinginan Zulaiha. Meskipun di dalam penjara, Yusuf tidak takut berhadapan dengan kejahatan, dengan sifat mulia, sopan, ramah, baik, dan rendah hati. Dia tetap menjalani hari-harinya dengan damai. Meskipun di dalam penjara, Yusuf memanfaatkan kesempatan untuk menenangkan orang-orang miskin dan teraniaya, menjadikan mereka sebagai dari kelompoknya. Bertahun-tahun berlalu di penjara, namun sifat mulia Yusuf tetap tidak berubah. Di sana ia bertemu dengan dua pemuda pelayan raja yang bermimpi. Satu tentang kebun anggur dan yang lainnya tentang keranjang roti. Yusuf yang bijak dan berilmu memberikan takwil mimpi mereka. Seorang pemuda akan dibebaskan dan kembali menjadi penyedia minuman raja. Sementara yang lainnya akan mati disalib dan burung akan mematuhi kepalanya. Yusuf yakin takwilnya benar. Saat pemuda yang dibebaskan keluar dari penjara, Yusuf memintanya mengingatkan raja tentang ketidakadilan yang dialaminya. Namun sang pemuda yang pelupa dan gugup lupa memberitahu raja, dan Yusuf terus tinggal di penjara bertahun-tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mimpi yang memuliakan. Raja Mesir terbangun dengan kekhawatiran setelah bermimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, serta 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir gandum kering. Para ahli takwil istana tidak mampu memberikan penjelasan, tetapi seorang pelayan mengingat Yusuf yang memiliki keahlian mentakwil mimpi. Raja mengutus pelayan tersebut untuk menemui Yusuf di penjara. Yusuf dengan bijaksana memberi takwil mimpi raja, mengingat tentang 7 tahun kelimpahan yang akan diikuti 7 tahun paceklik. Dia menyarankan untuk menghemat hasil panen selama tahun-tahun makmur untuk menghadapi masa-masa sulit. Raja terkesan dengan kecerdasan Yusuf, memutuskan untuk memanggilnya. Yusuf, meskipun ingin keluar dari penjara, menolak untuk keluar tanpa pemulihan kesuciannya. Raja mempertimbangkan serius nasihat Yusuf dan mencoba memahami saran-sarannya. Dia memegang sebab Yusuf di penjara dan mempertimbangkan kecerdasan serta kewibawaannya. Raja akhirnya memutuskan untuk membebaskan Yusuf. Para wanita yang dulu menyudutkan Yusuf dihadapkan dengan menyatakan bahwa dia adalah pemuda jujur, menjaga diri, kepribadian luhur. Zulaiha, pelaku utama yang menjebak Yusuf, akhirnya mengakui kesalahannya dan mencoba memulihkan kebenaran.
Dengan demikian, Yusuf dibebaskan dari penjara dan raja menyadari ketidakadilan yang pernah menimpanya. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam pun tahu setelah mendengar kesaksian dari Zulaikha dan menyadari kebenaran, Nabi Yakub sendiri semakin terkesan dengan kejujuran, kecerdasan, dan kebijaksanaan Nabi Yusuf alaihissalam. Raja Mesir pun merasa terpukau oleh bakat Yusuf tersebut dan memutuskan untuk mengangkatnya sebagai bendahara kerajaan. Awalnya sih Yusuf agak ragu juga ya teman-teman, tapi meskipun awalnya ragu, dia akhirnya mau menerimanya, mau menerima tanggung jawab tersebut dengan tujuan membimbing penduduk Mesir menuju kemajuan. Selain itu juga, selama 7 tahun tersebut Yusuf memimpin, Yusuf berhasil mengelola hasil bumi dengan bijak, membangun lumbung pangan, dan menyimpan sumber daya untuk menghadapi masa kelaparan yang akan datang ke depannya. Ketika pancaklik benar-benar terjadi, bukan hanya Mesir saja yang terkena dampaknya, tapi juga negara-negara sekitarnya. Nabi Yakub alaihissalam di tanah Kanaan yang juga mengalami kesulitan, mengutus 10 putranya untuk meminta bantuan dari Mesir kepada Nabi Yusuf sendiri. Meskipun mereka diizinkan masuk, Nabi Yusuf alaihissalam yang menyadari identitas saudara-saudaranya membuat rencana untuk menguji kejujuran dan kebaikan mereka dengan menyusupkan bejana perak ke dalam barang yang dibawa oleh Bunyamin, adiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Disclaimer aja ya teman-teman, bejana perak itu merupakan sebuah kendi perak yang pastinya pada saat itu sangatlah berharga dan mahal. Oke, lanjut cerita sendiri. Yusuf menciptakan situasi di mana saudara-saudaranya harus memutuskan antara kejujuran dan kembali ke rumah dengan selamat. Karena melihat kejadian tadi, saudara-saudaranya itu rasa rakus dan pengen mengambil bejana tersebut. Ketika rahasia tersebut terungkap oleh saudara-saudaranya, ketika saudara-saudaranya tersebut merasa tersadar oleh hal tersebut, oleh kejadian itu, saudara-saudara Yusuf pun merasa menyesal dan berjanji untuk bertobat. Namun Yusuf yang memiliki hati mulia memaafkan mereka. Kesedihan dan kerinduan Nabi Yakub alaihissalam atas kehilangan Yusuf dan sekarang Bunyamin akhirnya. Oke, lanjut cerita dari apa yang namanya teh. Kelakuan Yusuf tadi menyimpan bejana perak di dalam kantong Bunyamin. Ketika itu Yusuf menciptakan situasi di mana saudara-saudaranya harus memutuskan antara kejujuran dan kembali ke rumah dengan selamat. Ketika rahasia terungkap bahwa saudara-saudara Yusuf itu mengenal bahwa bendahara Mesir tadi itu adalah Yusuf, saudara-saudara Yusuf merasa menyesal dan berjanji untuk bertobat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Namun karena emang Yusuf itu memiliki hati yang mulia, dan akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam itu memaafkan mereka. Kemudian lanjut, saudara-saudara Nabi Yusuf membawa Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dan ya, kesedihan dan kerinduan Yakub itu langsung pecah karena atas kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, dan akhirnya juga dari Bunyamin sendiri dan akhirnya sekarang Bunyamin sendiri dia merasa terobati karena Yusuf sendiri telah memberikan identitasnya kepada saudara-saudara dan kepada ayahnya. Rombongan keluarga Yakub bersatu kembali di Mesir, dan Yakub bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan bimbingan yang diterima. Jadi sekian terima kasih. Yusuf menghabiskan malam dalam sumur gelap dan dingin yang menusuk lembut. Pada malam itu yang dapat Yusuf lakukan hanya berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah. Namun sudah 3 hari berselang, belum terlihat tanda-tanda yang memberi harapan baginya dapat keluar dari sumur tersebut. Sedangkan rasa lapar semakin membayangi Yusuf. Kemudian suara sayup-sayup aneh seperti anjing-anjing yang menggonggong, suara orang-orang yang bercakap dan tertawa yang belum didengarnya sejak dia dilemparkan ke dalam sumur. Ternyata suara-suara yang didengarnya berasal dari kafilah yang sedang berhenti di sekitar sumur. Harapannya kembali setelah mendengar suara ketua kafilah yang memerintahkan anak
buahnya untuk mengambil air. Kemudian sebuah timba turun dan begitu terjangkau oleh Yusuf. Maka dipeganglah erat-erat timba tersebut. Kemudian ditarik oleh salah satu kafilah seraya mengeluh karena beratnya timba yang ditariknya. Kemudian para kafilah tersebut terkejut ketika melihat bahwa yang memberatkan timba bukanlah air, melainkan manusia hidup berparas tampan. Setelah melihat Yusuf, salah seorang kafilah berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Tertera dalam Quran Surat Yusuf ayat 19. Kafilah tersebut menyembunyikan Yusuf untuk dijadikan barang dagangannya. Yusuf dibeli oleh seorang bangsawan Mesir yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Bangsawan itu berkata kepada istri, "Berikanlah kepadanya tempat tinggal dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak." Tertera dalam Quran Surat Yusuf ayat 21. Setelah itu, Yusuf mendapatkan kehidupan yang layak dan diajarkan takwil mimpi. Keteguhan iman dan kesucian. Nabi Yusuf menunjukkan keteguhan iman dan menjaga kesuciannya meskipun dihadapkan pada godaan yang sangat berat. Pesan ini mengajarkan pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan spiritual dalam menghadapi cobaan hidup. Selanjutnya ada pesan dan amanat, yaitu sabar dan ketabahan. Selama perjalanan hidupnya yang penuh ujian, Yusuf menunjukkan ketabahan dan kesabaran. Pesan ini mengajarkan bahwa kesulitan dan ujian adalah bagian dari kehidupan, dan dengan kesabaran kita dapat menghadapinya dengan baik. Sekarang saya akan menjelaskan pemaafan dan kebaikan hati Nabi Yusuf. Pemaafan dan kebaikan Yusuf memaafkan saudara-saudaranya meskipun mereka telah berbuat jahat padanya. Pesan ini mengajarkan tentang pentingnya pemaafan, kebaikan hati, dan kemampuan untuk melepas dendam agar tercipta kedamaian dan keselarasan. Yusuf bijaksana dalam menanggapi ujian. Yusuf menunjukkan kecerdasan dan bijaksana dalam menanggapi ujian hidupnya, baik ketika dihadapkan pada godaan Zulaikha maupun saat memberikan takwil mimpi Raja Mesir. Pesan ini mengajarkan tentang pentingnya menggunakan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi sulit. Kemudian ada pun pesan dan amanah, takdir dan rencana Allah. Kisah Yusuf juga menekankan pada konsep takdir dan rencana Allah yang maha bijaksana. Meskipun Yusuf mengalami berbagai kesulitan, akhirnya semua peristiwa tersebut membawanya kepada kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Oke, dari kisah Nabi Yusuf tadi sendiri, kita dapat menyoroti pentingnya hubungan keluarga dan nilai rekonsiliasi. Meskipun Yusuf dipisahkan dengan keluarganya, akhirnya mereka bersatu kembali dengan penuh kasih sayang dan juga ampunan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan sumber daya. Yusuf ketika diangkat sebagai bendahara Mesir menunjukkan kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya. Pesan ini mengajarkan tentang pentingnya kebijakan ekonomi yang baik dan persiapan menghadapi masa sulit. Kisah Nabi Yusuf memberikan inspirasi bagi umat Islam dan pemeluk agama lainnya untuk menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan, kesabaran dan kebijaksanaan, serta menjaga nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap langkahnya. Jadi kesimpulannya adalah perjalanan Nabi Yusuf menggambarkan perjalanan yang penuh ujian, cobaan, dan akhirnya kemuliaan. Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf menghadapi kecemburuan saudara-saudaranya, dikhianati, dan bahkan dipenjara tanpa salah. Namun, kesetiaan dan keteguhan moralnya terhadap prinsip-prinsip agama membawa kemuliaan dalam hidupnya. Dari mimpinya yang dipandang baik oleh ayahnya hingga kepercayaan oleh Raja Mesir atas kemampuannya mentakwilkan mimpi, Yusuf menunjukkan ketabahan dan kebijaksanaan. Meskipun menghadapi godaan, Zulaikha dan keterpurukan di dalam penjara, Yusuf tetap mempertahankan kesuciannya dan memancarkan kebaikan. Pesan dan amanat dari kisah Nabi Yusuf adalah memberikan berbagai pesan hidup dan amanat yang dapat diambil sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Jadi dari kisah Nabi Yusuf kita dapat belajar, kita harus belajar ketabahan, kesabaran, serta kita harus belajar bijaksana dalam hidup kita. Nah, itu tadi penjelasan dan pengertian serta sejarah kisah tentang Nabi Yusuf. Pesan saya sebagai moderator, kisah Nabi Yusuf membawa banyak pelajaran untuk kita semua. Kita harus belajar bagaimana kesabaran, ketaguhan, dan bijaksana dalam bermimpin. Gitu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata salah atau kurang berkenan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.